Ya, halo followers, welcome back di Off the Record podcast dari Popo on the Radio, di mana di sini kita akan membahas sebuah hal secara lebih mendetil yang nggak keburu ya kalau dibahas di Popo on the Radio yang konvensional. Karena di situ kan sekali ngomong paling cuma 1,5 sampai 2 menit kan. Dan hari ini gue mau ngajak lo, terutama buat para penggemar atau penonton anime atau film seri atau olahraga ya. Pokoknya film-film atau serial bertema olahraga. Nah, gue baru aja nemu hidden gem nih, gila hidden gem. Hidden gem di Netflix yang menurut gue lu mesti nonton sih, terutama kalau lu suka olahraga, yaitu Sanctuary. Nah, Sanctuary ini tentu bingung ya, kenapa Sanctuary terus ternyata olahraga. Nah, Sanctuary ini ternyata adalah serial di Netflix 8 episode yang membahas tentang sumo. Nah, kenapa namanya Sanctuary atau tempat suci? Karena memang di sumo itu adalah selain cabang olahraga, sumo ini juga adalah semacam kayak ritual keagamaan gitu. Jadi mereka menganggap dohyo, tempat bertarung di sumo itu adalah tempat yang sakral. Jadi bahkan perempuan aja nggak boleh masuk di situ. Dan ini dibahas juga di Sanctuary. Nah, yang gue suka dari Sanctuary ini karena ini kita belajar soal sumo ya di sini, dan menurut gue karena belakangan ini nggak tahu kenapa ya di hidup gue itu ada banyak hal tentang sumo yang muncul gitu. Kayak sebelum ini gue nonton serial Sumo Do Sumo Don yang ada di Disney Plus yang soal sumo juga. Cuman itu lebih ke kayak drama remaja gitu sih, tapi dibalut dengan sumo. Nah, kalau yang Sanctuary ini bener-bener nyeritain tentang dunia pro sumo yang menurut gue sesuatu yang menarik ya. Karena kan kita bukan orang Jepang, jadi kita nggak tahu kan sumo itu gimana. Pengetahuan gue soal sumo cuma ada 2 hal dari main Street Fighter. Di situ ada Honda yang main sumo kan, doskoi gitu. Terus yang kedua, gue dulu waktu kecil baca komik Hakeyoi, komiknya yang ngarang Kung Fu Boy Takeshi Maekawana. Nah, di Hakeyoi itu gue tahu betapa pentingnya kelingking dalam beradu sumo. Dan ternyata ini dibahas juga di Sanctuary betapa kelingkingnya itu penting. Anyway, gue malah jadi ngelantur ya. Kita ulang dari awal. Jadi menurut gue Sanctuary ini yang gue suka adalah mereka ini membuka dunia sumo yang benar-benar nggak ada pencitraan segala macam, karena kebaikannya, keburukannya dunia sumo semua dibahas di situ. Dan ini menceritakan tentang si tokoh utama Oze Zaruzakura yang menargetkan untuk menjadi yokozuna atau peringkat tertinggi dari seorang pesumo. Nah, tentu aja dia ketemu sama rivalnya segala macam. Dan sumo ini juga meskipun di show-nya ini ditunjukkan sebagai olahraga yang sangat dihormati, tetapi ini juga again nggak ragu untuk menampilkan motivasi pemain-pemain sumonya gitu. Jadi mereka bisa motivasinya uang, motivasinya kekuasaan, power, ketenaran ya, dan juga bisa juga wanita. Dan mereka juga nunjukin sisi gelap dari dunia sumo, di mana di setiap sekolah sumo ini, istilahnya dohyo ya, di setiap sekolah sumo ini itu tuh sering ada bullying di situ, dan ada juga favoritisme. Oke, yang ini aja lah yang dinaikin pangkatnya, karena ternyata di Jepang tuh kalau lu mau naik ke peringkat sumo yang atasnya gitu, purely bukan karena menang banyak, tetapi syarat salah satunya adalah menang banyak. Tapi untuk naik beneran itu harus disetujui sama kayak semacam dewannya gitu. Jadi ini ditunjukkan juga di situ betapa ada favoritisme, ada bullying. Tapi mereka juga menunjukkan betapa sumo ini juga hebat. Dan yang gue demen banget adalah karena kan biasalah kalau di serial-serial olahraga itu kan ada ini ya, episode montage ya, di mana mereka berlatih untuk menjadi lebih baik. Dan si tokoh utamanya ini yang maybe dari 8 episode 1 sampai 4 dia nyebelin lah, atau bahkan sampai 5 dia nyebelin lah. Kita males mendukung dia gitu karena dia orangnya brengsek, motivasinya pengen duit, pengen cewek, dan dia juga berandalan gitu kan. Tapi berandalan yang nggak lovable di awal-awal, tapi terus ada satu momen bikin dia berubah. Kerasa sih perubahan pertumbuhan karakternya dia. Dan waktu dia latihan, habis dia beres latihan, oke, lu kalau bayangin pesumo itu kan cuman gede, terus penuh lemak badannya gitu kan. Tapi di sini kayak kelihatan ototnya gitu. Kelihatan betapa ini tuh benar-benar latihan sumo gitu. Nggak kayak sumo do sumo don ya.
Bukannya gue mau membandingkan, tapi di situ kayak again nggak kelihatan kalau mereka jago sumo. Sementara Sanctuary ini mereka bahkan pakai pesumo beneran juga gitu di serialnya ini. Dan ini mengajarkan juga penting banget nih sumo, gerakan ini tuh kenapa pentingnya, and then kenapa kelingking itu penting, dan ditunjukin latihannya sampai berdarah-darah, tradisi-tradisinya, wah gila pokoknya keren lah. Gue sebagai orang yang nggak ngerti apa-apa soal sumo, cuma tahu dari 2 hal itu tadi, nonton ini gue jadi kagum sih. Bahkan beberapa kali gue sampai belajar gerakannya Shiko-nya itu, gerakan dasarnya angkat kaki kan ini. Dan memang itu capek banget. So begitu. Sedikit small review ya tentang sumo, tentang Sanctuary juga. Intinya ini adalah sebuah show yang berhasil memberikan 3 hal yang gue seneng banget, yaitu yang pertama adalah kisah redeem arc. Jadi gimana seorang tokoh utama yang tadinya berantakan, hancur segala macam, terus berubah dan menjadi lebih baik, typical sports drama ya. Terus yang kedua mengajarkan kita soal sumo, baiknya, buruknya dan segala macam. Dan yang ketiga membuat kita jadi tertarik tentang sumo. Bahkan gue kalau next pergi ke Jepang, kalau ada kesempatan mungkin pengen loh mencoba nonton pertandingan sumo yang beneran. Ini seberhasil itu. Jadi mungkin di Indonesia perlu juga kali ya bikin kayak pencak silat gitu kan, olahraga-olahraga yang asli Indonesia yang mungkin selama ini kurang tersorot ya kan. Walaupun nggak tahu ya, gue rasa pencak silat nggak mendarah daging sumo nggak sih di negara kita. Maksud gue kayak nggak ada turnamen yang heboh segala macam. Sementara di Jepang kan sumo kayak di syuting di TV, bahkan ditayangin di radio gitu sih yang gue ambil. Again kalau gue salah ya silahkan dibikin ya serial tentang pencak silatnya itu. Anyway itu dia sedikit review. Gue kasih nilai ya, Sanctuary ini dari 10 gue kasih nilai 8. Oke, layak tonton. Semoga ada season 2. Harusnya sih ada season 2. Oke, jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio buat Off the Record yang selanjutnya. And dengerin juga podcast gue yang lain. Ada Tiang Jauh ngomongin bola. Ada Popo on the Radio yang gak ngomongin bola sih, tapi acara radio konvensional. Tiap hari juga ada shorts dikit-dikit ya kan, biar selalu update. So jangan lupa subscribe and share juga ke teman-teman kamu. Oke, langsung aja ke Netflix tonton Sanctuary. Di sini Popo Kosen. Thank you for watching and we'll see you when we see ya.